Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu di AST channel ini, membahas matematika mudah dan indah. Matematika mudah itu maksudnya bukan prosesnya mudah, tapi maksudnya itu apa? Kita bekerja keras, belajar keras, setelah kita paham, maka untuk selanjutnya akan mudah. Bukan apa membalik tangan terus bisa, bukan seperti itu. Maksudnya bukan seperti itu. Itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Sunan Giri. Sunan Giri itu salah satu dan Wali Songo. Beliau bilang gini, jangan senang pada sesuatu yang mudah. Maksudnya apa ini? Maksudnya jangan senang pada sesuatu yang proses mendapatkannya mudah. Yang proses mendapatkannya mudah. Kalau kamu ingin jadi menteri, tentu prosesnya itu sulit. Nah, berarti apa? Kamu harus berani menghadapi yang sulit-sulit itu agar apa? Agar kamu punya jabatan yang tinggi, agar pekerjaanmu bagus. Kalau kamu mencari seorang istri, prosesnya mudah, kamu senang nggak? Proses mendapatkannya mudah. Kamu mau pergi ke luar kota, di terminal ketemu cewek, langsung kamu ajak menikah dan dia mau. Kamu mau nggak dengan seperti itu? Tentu kamu akan bertanya-tanya, kenapa ini cewek ini kok begitu mudah mau ke saya? Kan lebih baik yang sulit. Kamu naksir cewek, misalnya anaknya gubernur, saingannya banyak, suge-suge. Nah, kamu salah satu yang naksir, dan kamu banyak naik motor jelek lagi, dan kamu yang diterima, kan luar biasa. Iyalah, jadi jangan senang pada sesuatu yang proses mendapatkannya itu mudah. Senanglah pada sesuatu yang sulit. Proses mendapatkannya sulit, nanti setelah itu apa? Setelah itu kehidupan menjadi mudah. Itu kamu camkan ya, kamu camkan untuk bisa apa? Membuat kalian bekerja lebih keras lagi ya. Oke, kemarin di pertemuan pertama saya sudah membahas deret aritmatik. Deret aritmatik ini matematika wajib kelas 11 ya. Jadi deret aritmatik, teori dan beberapa contoh. Karena deret ini contohnya, soalnya sangat mudah dibuat, maka pada kesempatan kali ini saya tambahi soalnya beberapa ya. Yang pertama saya ambil ini. Oke, sebelum saya mulai dengan contoh ini, kembali saya ingatkan bahwa ringkasan teori deret itu adalah seperti berikut ini. Ringkasan teori itu kemarin juga sudah ditampilkan, sekarang ditampilkan lagi untuk mengingat lagi. Baik, kita lanjut dengan contoh 1. Ini soal SBMPTN tahun 2007. Cukup lama tapi nggak apa-apa. Ini ada maksud tertentu yang saya ingin sampaikan kepada kalian sehubungan dengan soal ini. Saya baca soalnya, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, segitiga siku-siku, sisinya saya anggap P, Q, R. P, Q, R membentuk apa? Deret aritmatika. Jika keliling segitiga itu adalah 72, keliling itu berarti apa? Sn ya. Jumlah sisi P tambah Q tambah R berarti Sn.
Banyaknya sisi ada berapa? 3. Berarti kamu tulis gini, SN itu adalah N kali UT gitu. Di situ kelilingnya 72, berarti SN-nya 72. N yang banyaknya sisi 1, 2, 3 berarti 3. UT gitu. Berarti UT-nya berapa? UT-nya 72 dibagi 3 itu 24. UT itu apa kemarin? Suku tengah ya, suku tengah. Berarti ini yang paling pendek ini, paling panjang ini, yang tengah ini. Berarti ini 24 ya. Dari mana ini bisa? Karena membentuk deret aritmatik, maka yang lebih panjang ini adalah 24 ditambah beda gitu ya. Karena membentuk deret aritmatik yang paling pendek ini sama dengan ini 24 dikurangi beda. Bisa dipahami ya. Kemarin kan sudah disampaikan apa? Deret aritmatik itu ciri-cirinya apa? Bedanya sama ya. Bedanya sama. Ini. Jadi kalau ini di tengah berarti ini tambah beda, ini dikurangi beda. Ya. Maka karena segitiga siku berlaku dalil Pitagoras seperti ini, B kuadrat plus Q kuadrat sama dengan R kuadrat. B-nya tinggal diganti ini, 24 min B kuadrat plus Q-nya adalah 24 ya, 24 kuadrat, R-nya 24 plus B kuadrat. Kamu dulu pernah punya rumus seperti ini ya, bahwa A min B kuadrat itu adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Iya tak? Berarti yang ini bisa saya tulis jadi apa? Ya, A-nya apa itu? A-nya 24, B-nya ya B ya. Maka jadi apa? 24 kuadrat min 2 kali A, 24 kali B ya. Plus B kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan berapa ini? Sama dengan ini, cuman apa? Yang ini jadi plus dibaca. Maka jadi apa? 24 kuadrat plus 2 kali 24B plus B kuadrat. Ini dengan ini coret ya. B kuadratnya coret. Bisa ya? Bisa. Maka ini dipindah ke sana, dipindah sana jadi berapa? 24 kuadrat berapa? Nggak usah dihitung, tetap aja 24 kuadrat. Ditulis ini boleh, 24 kali 24 sama dengan yang ini tulis apa? 2 kali 24 B plus yang ini kalau kesana jadi plus 2 kali 24 B. Semuanya dibagi 24 ya, semuanya dibagi 24 ini coret, nanti tinggal 1, 24 sama dengan apa? 24 nya coret, berarti tinggal 2B plus 24 nya coret, tinggal 2B ya, itu. Jadi jangan, nggak usah lagi ini dikali ke berapa 24 kuadrat, nggak usah dihitung ya. Karena kalau dihitung nanti malah lama. Dibuat gini aja. Berarti 24 sama dengan 4B, ini 2 tambah 2 itu 4. 4B sama 24 berarti B-nya 24 bagi 4 itu 6. Sehingga P-nya jadi berapa itu? P-nya jadi 24 min 6 berarti 18. Q-nya sama dengan 24. Luas Q3 itu kan 2,5 kali alas kali tinggi. Iya dong? Alasnya apa? P, tingginya Q. Berarti sama dengan setengah kali P-nya 18 kali 24. Ini coret 9 ya. 24 kali 9 berapa? Ada yang bisa? Berarti 216. Ya betul ya? 216. Ada itu jawabannya. Kok bisa begitu ya betul? Kalau saya tadi ngitungnya begini, 9 saya tulis 10 min 1 kali 24 biar cepat. 10 kali 24 itu 240 min 24 berarti 216. Daripada 24 kali 9 kan agak lama. Enak ini cepat. Paham ya? Nah, ini ada cara cepat sebetulnya untuk kerjakan soal ini. Tapi yang cara seperti ini, terutama yang ini, terutama pengertian ini
itu kamu harus tetap bisa ya. Kenapa? Karena cara cepat itu pasti apa? Hanya bisa dipakai untuk soal ini. Hanya bisa dipakai untuk soal itu. Berarti cara cepatnya gimana ini? Cara cepat ya. Jangan terlalu diandalkan. Saya bahas ini hanya untuk menunjukkan bahwa saya bisa cara cepat ya. Cuma tidak saya andalkan, tidak saya gembar-gemborkan untuk apa, nggak bisa apa, nggak bisa dipakai untuk seluruh soal gitu. Dan saya lebih suka otak yang dipercepat. Sering saya bilang itu, otak yang dipercepat. Berarti cara cepatnya gini. Kalau sisi segitiga itu membentuk segitiga siku-siku dan membentuk deret, maka sisinya itu pasti ini 3, 4, 5. Atau kelipatannya 6, berapa? 6, 8, 10 kali 2 semua ya. Atau kalau kali 10 semua jadi berapa? 30, 40, 50 boleh tinggi ya. Atau secara umum apa? 3A, 4A, 5A. A itu angka. Berarti keliling berapa lagi? Keliling sama dengan 3A ditambah 4A ditambah 5A sama dengan 72. Kelilingnya kan 72 diketahui. Ini ya. Sekarang jadi apa? 3A berapa? 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12A sama dengan 72. Berarti A-nya 6. Berarti luasnya adalah setengah kali 3A kali 4A. Bisa ya? Berarti sama dengan setengah. 3 kali A itu 3 kali 16, 6 itu 18, 4 kali 6 24. Ini dengan ini sudah sama. Dengan mana ini? Ya tak? Cepat cara mencari apa? Ini apa? Mencari sisi-sisinya. Tapi kan tidak mungkin ini keluar terus-menerus ya. Buktinya ini soal SBMPTN tahun 2007 sampai tahun 2022 nggak pernah keluar lagi. Berarti cara seperti ini hanya syukur-syukur aja kalau kamu bisa ya. Jangan diandalkan. Kamu harus tetap bisa yang prinsip seperti ini ya, yang prinsip. Memang agak lama ya toh. Tapi yang kalau ini kamu bisa, berarti semua soal insya Allah akan bisa. Ingat pesan senang gini, jangan senang pada sesuatu yang prosesnya mudah gitu. Prosesnya sulit dulu, setelah itu paham, setelah itu menjadi mudah. Jadi mudah setelah prosesnya, mudah setelah proses selesai. Oke ya? Jangan suka pada yang mudah-mudah. Baik, kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret aritmatika, lanjutan dari yang kemarin. Kali ini kita bahas menambahi beberapa contoh lagi tentang deret aritmatika agar kamu bertambah banyak variasi soalnya. Yang kedua ini saya ambil dari soal SIMAK UI tahun 2013. Diketahui bahwa X1, X, A1, A2, A3, Y ini X, A1, A2, A3, Y terus dan X, B1, B2, B3, B4, B5 ya, B5 ini B5 Y adalah keduanya ini membentuk deret aritmatik. Jadi ini membentuk deret aritmatik, ini membentuk deret aritmatik. Terus yang ditanya adalah A3 min A2 ya, A3 di sini A3 min A2 dibagi B5 min B3 sama dengan berapa? Tentu saja ini materi soal yang lumayan, yang membutuhkan apa, analisa yang lumayan. Sekali lagi
untuk mengerjakan soal tes masuk itu baik SBMPTN, SIMA UI, tes masuk ITT, tes masuk ITS, tes masuk UI dan seterusnya, itu semuanya membutuhkan pengalaman yang banyak. Kita jadikan perhatian di antara ini yang sama itu adalah X dan Y ya. Ini X dan Y, A1, A2, A3 beda di sini ya. Ini ada X dan Y. Berarti yang sama itu X dan Y. Itu jadikan jadikan perhatian. Coba dari sini kita tahu bahwa ini nanti ada beda, ini ada beda, ini ada beda, ini ada beda kan gitu. Dari aritmatik kan susunan bilangan yang bedanya sama. Kalau kita buat begini, Y min X sama dengan berapa nanti? Y min X, Y dikurangi X ada berapa beda? 1, 2, 3, 4 4 beda. 4 beda, tahu ya? Nah sekarang kalau kita lihat ini, yang dimintakan A3 min A2. A3 min A2 ini berarti 1 beda ya. Berarti ini sama dengan 4 A3 min A2. Bisa? Bisa ya, berarti B ini sama. Ya sudah, ini biarkan dulu ya. Atau karena diminta ini A3 min A2, coba kita tulis itu. A3 min A2 berarti sama dengan Y min X per 4. Dinamakan persamaan sama. Sama dengan ini caranya, berarti apa? Ini nanti ada beda, ini 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 ada beda. Berarti kalau Y min X berapa beda ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 beda. Ya. Terus yang diminta apa ini? B5 min B3. B5 min B3 berarti kan B5 min B3 ada berapa bedanya? 2 ya, 2 beda. Berarti ini bisa tulis ini 3 kali 2 beda. Oh. Berarti sama dengan apa? Y min X sama dengan 3 ditulis. 2 bedanya apa? 2 bedanya berarti ini 2 beda. Berarti B5 min B3. B5 min B3. Bisa ya? Berarti B5 min B3 itu sama dengan berapa? Ini Y min X dibagi berapa? 3. Sekarang tinggal kita masukkan aja di sini. A3 min A2 berapa? Persamaan 1 ini. A3 min A2 berapa itu? Sama dengan Y min X per berapa? 4 dibagi B5 min B3 nya berapa? B5 min B3 ini Y min X per 3. Berarti ini kan bisa dicoret. Berarti nanti hasilnya 3-nya naik ke sana menjadi 3 per 4. Sudah selesai. Sama dengan 3 per 4. Di sini disiapkan jawaban D. Tentu saja kalau kerjakan soal kayak gini butuh pengalaman yang sangat banyak gitu ya. Berarti kamu harus latihan soal yang banyak dan ikuti channel ini, ASC channel Ayah Samsul Cerdas. Jadi ikuti channel itu terus ya. Baik, saya lanjut dengan contoh yang ketiga. Dalam suatu barisan aritmatika, nilai rata-rata dari 4 suku pertama adalah 8. Ini dalam bentuk kalimat aja. Kita lihat dari aritmatika, 4 suku pertamanya rata-ratanya 8. Rata-rata itu berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti kalau 4 ini berarti S4 dibagi apa? Dibagi 4 sama dengan 8. Tahu ya? Kita punya rumus gini. S di sini ya langsung ya. Sn sama dengan apa? N per 2 kali 2A plus N min 1 beda.
itu Sn. Berarti ini S4 sama dengan 32. 4 kali 8. Bisa ya? Oke. S4 pakai rumus ini jadi berapa? 4 per 2 kali 2A plus 4 min 1, bedanya belum tahu, gini kan? Sama dengan 32. Tahu ya? Oke. Berarti ini berapa ini? 4, di sini 32, berarti 4 bagi 2 berapa? 2. Ini saya bagi 2 semua, jadi berapa? Ini hilang ya. Tinggal ini 2A plus 4 kurang 1 itu 3, B 32 bagi 2 16 persamaan 1. Tadi yang 9 suku pertama rata-ratanya berapa? Rata-ratanya diketahui sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Berarti S9 dibagi 9 ya, 9 suku sama dengan 3. S9 nya pakai rumus ini, berarti 9 per 2 kali 2A 9 min 1, bedanya belum tahu gitu ya, sama dengan berapa? 3 ya, dibagi 9, dibagi 9. Berarti ini jadi berapa? 9 nya saya coret ini ya. Ini tinggal setengah kali 2A berapa? Ini setengah kali 2A itu A ya. A ditambah ini berapa ini? 9 per 8 kali setengah 4. 4B sama dengan 3. Agar ini sama, ini 2A, ini A, maka agar sama kalikan 2. Jadi 2A plus 8B sama dengan 6. Berarti nanti ini tidak bisa bernama persamaan 2. Kalau persamaan 2 dikurangi persamaan 1, jadi apa? Langsung aja kita bayangkan ini 2A dikurangi 2A habis, 8B dikurangi 3B 5B, 6 dikurangi 16 min 10, berarti A nya min 2, B nya min 2, B nya min 2. Kalau B nya min 2, masukkan sini. Masukkan sini. 3 kali min 2 berapa? Min 6. Pindah sana 22. Bagi 2 11. Berarti A nya 11. Yang ditanya adalah jumlah N suku pertama. Dalam N berarti ya. Sn yang ditanya. Pakai terus ini N per 2, 2A, N min 1, beda. Berarti sama dengan apa ini? N per 2, 2A, A nya berapa? 11 ya, 2 kali 11 N min 1, karena N nya belum tahu, bedanya min 2. Dan di sini ada 2, ada 2, berarti ini bisa dicoret gini menjadi apa sekarang? N 11 min 1 kali N min N, min 1 kali min 1 plus 1 ya. Berarti sama dengan apa? 11 tambah 1 berapa? 12 kali N, 12 N min N kali N, N buat. Nah ini sudah selesai. Ini lebih sulit soal yang ini dibandingkan soal yang ini. Kenapa? Karena kalau ini hanya hitung-hitung biasa, sedangkan ini pakai berlogika seperti ini agak susah sedikit ya. Bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu lanjut ke yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal deret aritmatika. Yang keempat, saya ambil juga dari soal SBMPTN. Saya baca soalnya. Diketahui X1 dan X2 akar-akar real persamaan X kuadrat plus 3X plus P sama dengan 0 ini.
X kuadrat plus 3X plus B sama dengan 0 punya akar X1 dan X2 ya. Terus kalimat berikutnya, X1 dan X2 tidak sama dengan 0 jika X1 plus X2 X1 plus X2 koma X1 kali X2 koma X1 kuadrat kali X2 kuadrat membentuk deret aritmatik, maka nilai P-nya berapa? Ini P ditanya berapa. Contoh ini membuka wawasan kita bahwa soal deret ini kadang juga menggunakan teori persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini ada di kelas 10 ya, ada di kelas 10. Kadang soalnya deret ini ada yang pakai logaritma, kadang ada yang pakai trigonometri. Oleh karena itu, kalau kamu ingin sukses SBMPTN, sudah mulai belajar mulai sekarang ya. Belajar mulai sekarang. Oke. Coba kita ingat lagi teori waktu kelas 10 ya. Kalau ini X kuadrat plus 3X plus B sama dengan 0 punya akar X1 plus X2, maka X1 plus X2 adalah min B per. Tahu ya? Masih ingat ya? Lupa ya? Aduh. Oleh karena itu, coba nanti dilihat lagi ya, min B per A. Ini nanti A-nya adalah 1, A itu mana ya? Di depan X kuadrat. B-nya di depan X berarti 3, C-nya yang tidak ada X-nya itu berarti B. Berarti nanti sama dengan min 3 per 1 sama dengan min 3. Berarti ini min 3 daratnya, ini min 3. Terus X1 kali X2 adalah rumusnya C per A. C-nya apa? P. A-nya 1, berarti sama dengan P. Masuk sini berarti di sini P. Tahu ya. Terus X1 X2 kuadrat berarti X1 X2 nya P berarti P kuadrat. Kalau kuadratnya sama kan bisa dijadikan 1, maka P kuadrat. Di pertemuan pertama kemarin kamu sudah tahu bahwa deret aritmatik itu bedanya sama ya. B sama dengan U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Ingat ya. U2-nya mana? U2-nya ini, berarti P. U1-nya itu min 3, tulis min 3. U3-nya ini U3, P kuadrat. U2-nya P. Nah, bisa ya? Ini saya tulis lagi berapa? P kuadrat. Ini pindah ke sana, P pindah ke sana jadi apa? Min P. Min P, min P, min 2P. Min dengan min 3 berapa? Plus 3. Pindah ke sana, dipindah ke sana, min 3 sama dengan 0. Tahu ya? Oke, tahu. Ini difaktorkan jadi P min 3, P plus 1 sama dengan 0. P-nya berapa? 3. P-nya min 1. Sudah selesai, karena yang ditanya P. Berarti ini kamu harus ingat ini lagi, rumus kelas 10. Dan yang kedua ini nggak boleh diremehkan. Pengetahuan ini nggak boleh diremehkan. U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Ini bisa ya, karena P yang ditanya, P-nya bisa 3, bisa berapa? Min 1. Berarti yang disiapkan jawabannya adalah min 1. Jawaban B ya. Kebetulan min 1. 3-nya juga benar, cuma di sini nggak disiapkan. Bisa dipahami ya? Oke, saya kasih satu contoh lagi. Saya ambil juga dari soal SBMPTN di tahunnya 2014 ya. Saya baca soalnya. 7 bilangan berjumlah 133 membentuk barisan aritmatik. Dari kalimat itu berarti apa? Deret aritmatik hanya 7, jumlahnya itu SN 133. Terus kalimat berikutnya, di setiap dua suku berurutan di barisan tersebut
disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Ya, disisipkan berarti satu suku ya, rata-ratanya. Jumlah semua bilangan di barisan baru itu adalah, kayaknya ini saya butuh teori sedikit ya, saya tambah teori di sini. Kalau di sini ada deret aritmatik U1, U2, U3 dan seterusnya ya. Ini banyaknya suku N, jumlahnya Sn. Terus nanti pada setiap dua suku berurutan disisipkan itu berarti ditambahkan ya, sebanyak K bilangan. Membentuk deret baru berarti. Di sini nanti ada deret aritmatika baru. Apa? U1, U2, U3. Nanti di sini ditambahi sebanyak K bilangan ya. Kalau K-nya ada 2 berarti di sini AB misalnya. Di sini K, DD misalnya. Dan seterusnya. Di sini juga K. Maka nanti ada rumus baru yaitu apa? N aksen sama dengan N plus N-1 K ya. Terus ini rumus, juga ada rumus Sn aksen per Sn sama dengan N aksen per N. Berarti di sini K-nya 1 ya. Dari mana K1 itu loh? Di setiap dua suku berurutan di barisan tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Jadi ini dan ini di rata-rata berarti ada berapa bilangan kalau rata-rata? 1. Rata-ratanya dimasukkan di situ. Berarti K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti nanti berlaku apa? N aksen sama dengan N plus N-1 K. Saya pakai ini. Berarti N-nya berapa diketahui? 7 min 1, K-nya 1. 6 kan 1, 6 tambah 7, 13. Yang ditanya jumlah semua bilangan di deret yang baru. Berarti Sn aksen yang ditanya. Pakai rumus ini sekarang. Sn aksen dibagi Sn, atau langsung aja ya. Langsung gini, Sn aksen sama dengan N aksen per N kali Sn. Bisa. Yang ini langsung kalikan sini. Berarti berapa? N aksennya 13, N-nya 7, Sn-nya 133. Karena jawabannya disiapkan semuanya bulat, ini pasti bisa dibagi ya. Berarti sama dengan berapa? 13 bagi 7 berapa? 1 ya, nyimpen 6, 63 bagi 7 9. Nanti 19, 13 kali 9. 3 kali 9 berapa? 7. Berarti yang terakhirnya 7 pasti benar. Mana yang terakhirnya 7? 247. Ngerjakan soal SBM itu kadang nggak perlu dihitung. Ini kali ini berapa? Kamu hitung pakai gini berapa? Kadang nggak perlu. Cukup gini loh caranya. 3 kali 9 berapa? 7. Yang terakhirnya 7 benar. Lihat jawabannya di sana. Yang terakhirnya 7 hanya C. Berarti 247. Bisa kamu cek ini pasti 247. Pasti. Oke ya. Bisa dipahami ya. Bisa. Nanti kalau kalau ada yang nggak paham bisa WA pribadi ke saya tanya, atau bisa pertemuan dengan datang bisa tanya ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Semoga kalian sukses. Amin. Di belakang ada soal tantangan, bisa kamu coba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.